Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajmain. Rabbi sholih sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Alhamdulillah kita bersyukur kita bisa ketemu lagi di sore yang bagi anak komplek yang suka main enak banget buat main futsal buat cowok, ya nggak? Atau yang cewek-cewek main sama teman-temannya naik sepeda keliling komplek. Tapi teman-teman luar biasa karena memilih untuk ngobrol bareng masalah ada di sebelah kiri nih. Apa sih pacaran kayak ke tutup ya, ke cut ya kayaknya ya guys ya. Tapi jangan lupa bersolawat pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW karena nih Kak Tori mau cerita dulu. Jadi zaman dulu tuh kalau teman-teman udah ikut series Little Light dan kawan-kawannya, apa ya, perempuan tuh kasihan karena nggak dianggap ya mungkin ya menjadi sebuah barang gitu sama manusia, sehingga banyak detail bisa nanya Kak Dimas, tapi karena Rasulullah SAW akhirnya di stop semuanya, perzinahan juga di stop, yang buruk-buruk di stop. Nah sekarang masya Allah nih senang banget lihat teman-teman Katolik nih ada Areta dan lain-lainnya. Nah teman-teman aku mau nanya nih sebelum kita ngobrol panjang lebar, Raisen dulu, apa sih yang teman-teman tahu tentang kata pacaran? Boleh Rasen? Kalau misal ada giveaway-nya ntar Katolik, including as giveaway. Oke, Areta silakan Areta. Monggo. Pacaran tuh zina. Kenapa? Waduh, bentar ini langsung nih, ini to the point sekali nih. Kenapa? Ya karena kalau pacaran itu kan pegang-pegangannya kayak ya pegang-pegangan tangan, bukan mahram. Kan tuh zina juga dosa. Betul. Oke, thank you. Ntar kalau misalnya ada giveaway, ntar dikontak sama Mimin TR ya. Aku mau nanya satu lagi deh. Aku mau tembak aja. Kotanya nih sama Terang Jakarta nih. Ini kayaknya fase sekali nih. Kakak Terang Jakarta pacaran itu apa? Oh, masih setting Kakak Terang. Oh, ini Kakak Dimas. Kira Kakak Terang Jakarta sama Kakak Terang Jakarta soalnya. Oke, sebelum Kata Terang Jakarta, Kak Torik mau nanya nih ke yang lain ya, yang random. Oke, aku mau nanya ke Felicia. Halo, Assalamualaikum. Jangan saya Kak, yang lain aja Kak, jangan saya. Oke, siap. Siapa ya? Zurois hilang. Kenapa mau ditanya takut? Nah, lo ditanya langsung sama yang ngajak ngobrol. Apa ya? Enggak sih, nggak takut ya nggak apa-apa juga. Kan ya maksudnya kan belum dengar pertanyaannya. Siapa tahu tanya cuma kalau kata orang gini, oke aku tanya ya, 2 tambah 2 berapa? Ya itu mah. 8 Kak. Karena itu pertanyaan bukan. Pertanyaannya adalah apa warna topi Kak Dimas? Oh, bukan. Nih ada Kak Dimas. Kak? Hitam hijau Kak. Hitam hijau ya? Iya bener. Bener. Nanti kamu fokus ya. Nah, biar nggak sendirian nih. Kak Dimas ini kita kan udah bersama ya Allah. Udah di series ini udah sering banget sama Kak Dimas ini sampai fotonya udah berubah menjadi seperti ini. Boleh diceritakan kenapa cengok seperti ini di sebelah Mana? Di kenapa topinya sama? Kenapa sama coba topinya? Karena memang dipakai sama. Hai Kak Andi. Halo guys. Jadi Kak Andi hari ini akan memberikan materi berupa Ya, ini kalau kata namanya Kak Andi masih jomblo ya. Jadi kalau sombong. umur Bener ini salah satu hal yang mau dibahas. Kak Andi itu mau dia dekat sama siapapun akan tetap dibilang jomblo karena belum menikah. Karena pacaran bolehnya pas sudah halal dan menikah. Yes, kita mau ngomongin itu hari ini. Semangat teman-teman belajarnya. Tapi tadi ada yang menarik nih, ada satu Gimana? teman kita si Areta nih bilang bahwa pacar langsung straight forward dia ngomongnya. Ya. Pacaran tuh zina langsung. Iya benar.
ini sesuatu yang apa ya? Mungkin kalau anak gaul zaman sekarang tuh nggak apa-apa ya kan ya. Ibaratnya introduction, tapi kan ini makin seru nih Kak Dimas, dipersilakan. Yes. Masya Allah, ini makanya nanti kita mau bahas hari ini tentang lika-liku sih sebenarnya. Soalnya gini Kak Dimas dan Kak Torik dan teman-teman taklim remaja juga sadar banget nanti insya Allah apa yang dibahas hari ini itu adalah teman-teman tuh sudah tahu. Bener kan? Udah tahu semua. Cuman kita mengkaji sesuatu yang lebih ke gini. Terus aku jawabnya gimana? Terus nanti sikap aku gimana? Karena teman-teman sudah tahu kok hukumnya seperti apa. Coba kita ngobrol-ngobrol ya. Kak Dimas hari ini mau ngajak ngobrol teman-teman di sore hari yang luar biasa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita selalu dikasih hidayah, kita selalu dikasih kesempatan untuk ngobrol-ngobrol, untuk tanya-tanya, untuk cari tahu mana yang benar, mana yang salah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batil warzuqna ijtinabah. Ada beberapa hal yang mungkin hari ini Kak Dimas dan teman-teman taklim remaja minta teman-teman untuk tulis quotes-nya. Pasti, karena ini penting. Nanti Kak Dimas akan lebih membuka sesi tanya jawab. Siapa tahu pertanyaannya bisa dijawab sama Kak Torik, siapa tahu pertanyaannya bisa dijawab sama teman-teman yang lain. Karena apaan sih pacaran? Teman-teman di sini mostly udah tahu jawabannya. Cuman pertanyaan yang hari ini akan lebih kita ulik apa coba? Kenapa sih rasa pacaran itu muncul? Kenapa sih orang-orang punya keinginan pacaran? Kenapa sih orang-orang tidak bisa menahan? Kenapa sih orang-orang itu harus banget sih confess? Terus kalau misalnya sekitar aku pacaran, aku harus ngapain? Kalau nggak ikutan, aku jadi cupu. Kalau misalnya yang lain aku nggak pacaran jadi bully sama orang lain. Ini yang akan kita bahas. Karena kalau ngomongin pacarannya, ya teman-teman tahu hukumnya. Dan masalah hukumnya, Kak Dimas akan menceritakan konsekuensinya pacaran. Soalnya kita mesti lebih tahu lagi. Oh iya, kemarin aku nggak tahu informasi ini, sekarang aku tahu. Makin males lah aku pacaran. Sepakat ya? Jadi bab hari ini adalah ngobrol. Lagi-lagi Kak Dimas insya Allah buka chat everyone dan host dan co-host ya. To everyone and anyone directly. Jadi teman-teman bisa pilih DM langsung, bisa ke Kak Torik. DM langsung ke Kak Dimas Adista, atau tanyanya di publik, tanyanya to everyone. Kenapa? Maksudnya gini, kalau tanyanya to everyone ya berarti pertanyaannya normal. Maksudnya pertanyaan normal kayak, Kak, emang kenapa sih orang-orang tuh pada mau pacaran? Kenapa sih? Gitu ya, itu satu. Yang kedua, kalau mau pertanyaannya aibnya terjaga gitu ya, atau direct, atau nggak mau ketahuan sama orang, DM alias direct message gitu ya. Sepakat ya? Nggak susah kok. Kita mau mulai ngobrol. Sebelumnya Kak Dimas perkenalkan dulu kenapa nama Kak Dimas Terang Jakarta. Karena Kak Dimas selalu kalau live seperti ini adalah live dari kantornya Terang Jakarta, headquartersnya Terang Jakarta. Apa sih Terang Jakarta? Terang Jakarta itu adalah tempat Kak Dimas dan teman-temannya Kak Dimas itu berdakwah. Sebuah komunitas yang isinya teman-teman yang pengen jadi baik semua. Dulunya macam-macam loh. Ada yang dulunya kalau Kak Dimas dulunya sempat nge-DJ, sempat ngapa-ngapain, pernah melakukan hal-hal buruk. Tapi di Terang Jakarta ini kita sadar satu yang mau kita bahas. Ternyata lingkungan kita itu harus lingkungan yang seperti penjual minyak wangi. Jadi kalau penjual minyak wangi itu maksudnya kamu keluar dari tempat itu aja kebauan harumnya, ketularan harumnya, ketularan wanginya. Tapi kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan juga cari teman tuh yang kayak pandai besi. Kenapa disebut pandai besi? Jadi pandai besi itu kan mainannya sama api ya. Jadi kalau kamu ketemu pandai besi, masuk ke dalam gerainya pandai besi, itu kalau keluar pasti bajumu bau besi. Paling gampang gini, pernah makan pecel lele nggak di warung pinggir jalan? Pasti keluar dari warung pecel lele, cium kerudungmu, cium bajumu, bau gorengan guys, bau lele, bau minyak, maksudnya benar-benar bau minyak gitu ya. Kayak gitu. Kenapa Kak Dimas pilih Terang Jakarta? Karena jelas Kak Dimas butuh teman-teman baik yang selalu ngingetin. Karena di luar sana, orang-orang banyak melakukan hal-hal yang kurang baik. Kita bahas bab yang nggak baiknya pacaran. Emang banyak yang nggak baik? Ya Allah, coba lihat di luar sana. Penipu banyak nggak? Banyak. Iya. Yang suka sesama jenis banyak? Banyak. Yang korupsi banyak nggak? Wih, banyak. Pemimpin yang nggak amanah banyak? Banyak. Polisi yang jahat? Banyak loh.
Kalau teman-teman lihat berita serem ya. Anak membunuh ibunya. Kak Dimas kemarin lihat ada yang FYP lewat gitu kan. FYP-nya gini, dia umur 12 tahun, tapi dia hancurkan rumahnya gara-gara dia tidak dikasih handphone baru. Kejadiannya di luar negeri. Nggak dikasih handphone baru, terus dia marah-marah. Asli rumahnya guys dihancurin. Jadi kayak wastafel gitu, nggak tahu dipukul mungkin pakai martil gitu. Tuh, hancur wastafel. Jadi kayak ada Hulk smash di dalam rumahnya gitu. Gubrak. Tapi kan luar negeri ya Kak, aman deh. Kak Dimas lihat lagi satu FYP yang lain adalah anak SMP gitu lagi nangis di dalam rumah yang habis dia berantakin. Sofa digulingin, apalagi namanya kulkas dibuka-bukain gitu ya, meja kebalik gara-gara dia nangis gini. Oh, pengen motor Aerox. Dia pengen motor, dia marah-marah, terus dia hancurin rumahnya, terus ibunya marah juga kan. Terus dia ambil nangis ngomong gini, masa aku mau jalan kemana-mana, jalan kaki kan panas. Itu Kak Dimas nontonnya, la haula wala quwata illa billah, pengen motor sampai marah-marah. Maksudnya gini deh, sama dong kayak adik-adik teman-teman yang belum ngerti. Adik-adik yang belum ngerti, pokoknya aku mau jajan. Coba, gimana caranya? Sekarang ayah, sekarang gitu pengen jajan. Akhirnya hari itu juga sang ayah harus membawa sang anak jajan ke ya mana-mana lah, ke minimarket. Tapi kan tuh anak umur 4, umur 3, bener nggak? Umur 5. Anak umur 4, umur 5 mungkin masih mengikuti hawa nafsunya dia. Pokoknya pengen jajan aja. Paham ya? Belum ada aturan di hidupnya. Nih, berarti kan di luar sana banyak nggak Kak Dimas kejadian-kejadian yang nggak sesuai sama yang kita mau? Banyak dong. Ya, misalnya siapa ya? Felicia ada, Raisa ada, Amira, Alicia ada, Intan. Gampangnya gini deh, ada nggak Kak Dimas mau nanya, tapi pertanyaannya gampang banget. Felicia, ada nggak di sekolah yang tidak sesuai dengan keinginan Felicia? Banyak Kak, banyak. Banyak ya? Sebutin satu. Ini baru keinginan nih. Maksudnya bukan ketentuan baik apa benar ya, tapi sesuai keinginan Felicia. Apa contohnya? Laura, dia kan saya pernah ikut eskul basket. Kan saya ikut eskul basket Kak. Nah, terus dia tuh kayak bilang kayak lu nggak pantas di basket gitu. Pengen saya tonjok Kak. Kak, kemut Kak. Kak Dimas ke-mute. Dia bicara sesuatu yang tidak kita suka padahal dia teman kita. Itu baru kita yang tidak suka. Oke, baru kita nih. Tapi orang-orang yang ngerjain sesuatu yang Allah nggak suka lebih banyak. Yes. Oke, kita ngomongin bab pacaran hari ini, oke? Spesifik bab pacaran. Pertanyaan nomor 1, kenapa orang pacaran? Oke, ya. Kenapa dulu nih? Kenapa orang pacaran? Kita harus paham. 1, teman-teman paham akil balig? Yes. Balig adalah sesuatu yang dikasih Allah kepada tubuh kita supaya kita tahu kita sudah dewasa. Jadi bukan remaja ya, bukan kayak tulisannya taklim remaja. Sebenarnya kalau udah balik itu dewasa. Kata siapa remaja? Remaja itu bahasa Indonesia, benar nggak? Remaja itu ya kayak teman-teman ini nih udah kelas 6 SD, 1 SMP, 2 SMP, 3 SMP gitu. Bahkan mungkin ada yang SMA, itu disebutnya Indonesia remaja, makanya jelas taklim remaja gitu ya. Nah, Allah udah kasih balik ke tubuh kita, yang cowok mimpi basah. Mimpi basah, keluar cairan namanya sperma, diproduksi oleh tubuh. Lah, kok dari kecil nggak ada kah cairan yang namanya sperma atau nutfah itu diproduksi di tubuh lelaki? Karena Allah belum menyatakan orang ini dewasa, belum. Makanya anak kecil, kalau anak kecil, anak cowok tiba-tiba nendang bola, terus pegang bola ya, lemparin ke muka anak cewek, tuh, dia kan lagi belajar bahwa itu salah, anak kecil nih, anak TK gitu kan. Tapi kalau Allah udah kasih balik di dalam diri kita, dan kita mimpi basah, kita sudah produksi sperma lagi-lagi, berarti Allah titipkan sesuatu di tubuh kita. Namanya apa? Namanya syahwat. Cewek punya nggak sih Kak syahwat? Ya punya lah. Syahwat ini tuh ibaratnya gampangnya apa ya? Rasa ingin berdekatan sama
lawan jenis. Perasaan kalau disayang tuh nyaman ya, dibilang cantik sama lawan jenis deg-degan. Ngelihat yang cowok ngelihat cewek tuh apa namanya? Ih kok cantik ya, mukanya kok lucu ya. Yang cewek ngelihat cowok main basket ganteng keringetan tuh kayaknya aduh, Masya Allah, Masya Allah. Salah nggak punya rasa seperti itu? Enggak. Ini yang jelas dulu, karena Allah titipkan rasa tersebut ketika kita sudah balik. Perempuan menstruasi berarti sudah memproduksi indung telur, benar nggak? Di ovariumnya ya. Nah, indung telur ini kalau dibuahi oleh sperma, hamil. Syarat hamil adalah yang menikah dulu gitu. Kalau nggak disebutnya hamil di luar nikah. Dan tahu nggak kalau hamil di luar nikah, anaknya nggak punya nasab. Ayahnya bukan wali. Jadi si anak ini nanti nggak punya nasab ketika mau dinikahin gimana coba? Serem nggak? Terus kita hamil, tapi belum nikah. Berarti ini anak nggak punya bapak sah ya. Bapak biologis ada, tapi serem nggak sih? Serem. Tapi Kak, aku kalau udah balik, iya aku punya rasa itu deg-degan. Terus aku harus gimana? Ini yang mau kita bahas. Allah titipkan namanya tuh rasa deg-degan itu ya kalau ngelihat lawan jenis. Ya itu Allah yang titipin. Karena Allah, salah satu tugas manusia adalah mencetak khalifah-khalifah lainnya, yaitu memiliki keturunan yang lebih baik dari dirinya. Cara memiliki keturunan, ya nikah. Cara nikah, ya suka sama lawan jenis. Cara suka sama lawan jenis adalah tanda-tandanya, bukan cara, tanda-tandanya mulai suka sama lawan jenis, balig. Jadi jangan sampai ini dulu ya. Pahami kalau udah balik atau udah deket balik tiba-tiba aku lihat cewek tuh kayak deg-degan, wajar. Yang cewek lihat cowok, aduh kayaknya sosoknya mantep banget sih, udah pemain basket, hafal Quran. Ada pasti rasa itu, karena kalau nggak ada aneh. Itu dulu satu nih pahamin. Kalau nggak ada rasa suka aneh, atau tiba-tiba rasa sukanya sama sesama jenis, salah. Betul, Allah udah kasih fitrah kita kan suka lawan jenis. Jadi punten, makanya Kak Dimas bilang, kalau Felicia, Alicia yang ada nih, Intan, Raisa, Amirah gitu ya, suka sama teman sekelas, kakak kelas tapi laki-laki, atau sukanya sama yang melihat sosok misalnya yang udah kuliah suka, yaitu Allah yang titipin rasa sukanya. Boleh nggak? Rasa suka boleh, rasa suka. Oke, kita jelasin lagi. Yang nggak boleh jadi apa, Kak? Yang nggak boleh adalah meresponnya dengan salah rasa sukanya. Maksudnya salah gimana, Kak? Aduh, aku suka sama cowok itu, aku deketin, aku suka sama kamu ya. Salah nih. Kenapa? Kamu nanti merusak hubungan kamu sama dia malah. Emang kalau misalnya udah suka, terus harus nyatain gitu, terus kalau udah nyatain besoknya dinikahin? Kan enggak. Enggak. Terus gini, kalau kamu suka sama seseorang, terus seseorang itu kamu bilang sama dia, misalnya nih gampangnya Kak Dimas ambil contoh Katorik deh, misalnya teman-teman suka sama Katorik, terus tiba-tiba bilang, Katorik aku suka sama kamu. Terus urusannya apa? Katorik udah punya anak, udah punya istri, nggak guna. Sama-sama seperti ngejelasin ke anak SMP yang lain, tahu nggak aku tuh suka sama kamu. Terus kata si cowoknya gini, oh iya alhamdulillah, terus kenapa kalau kamu suka? Kamu mau jawab apa? Aku jadi sakit hati, Kak. Tuh, jadi efeknya sakit hati malah. Nggak siap, bener nggak? Ini makanya nggak usah confess. Ngapain confess? Ngapain nyatain? Saran Kak Dimas, rasa suka di dalam dada itu kita syukurin dulu sama Allah. Ya Allah, makasih ya. Aku ternyata normal. Aku punya suka sama lawan jenis. Ya Allah, berarti aku mulai dewasa dong. Punya rasa suka ini. Ya Allah, terima kasih ya. Itu dulu pertama. Alhamdulillah, aku kalau lihat cowok tuh suka deg-deg. Aduh, Masya Allah ya, bacaannya bagus lagi. Deg-deg. Syukurin. Itu berarti kita normal. Itu berarti kita manusia, bukan meja, bukan kursi. Bukan lampu tempel. Berarti kita manusia, namanya juga suka. Bener nggak? Perhatiin kucing atau ayam. Kalau dia lagi suka ngikutin pasangannya kan. Ya sama. Allah tuh menitipkan itu ke kita supaya kita belajar ngelihat. Iya ya, kambing aja nggak pernah sama jantan. Pasti kambing jantan ngejar betina. Mungkin kayak kesalahan aja. Kucing
jantan kalau lagi musim kawin dia cari kucing betina terus wow tiap malam terus semua tempat dikencingin sama kucing jantan menandakan tempatnya. Jadi wajar nggak? Wajar. Tapi bedanya manusia dengan hewan ya, Dimas mau tekenin nih. Hewan punya rasa suka, iya, tapi kalau hewan punya rasa suka dia langsung kawin pada saat itu. Kawin. Ya, pernah lihat kucing kawin kan? Langsung di depan. Iya, di depan umum juga dia biarin aja. Kita lihat ini, kucing kawin dia malah ngeliatin balik. Apa kata dia? Maksudnya dia kayak mau ngasih tau ke kita, apa? Aku lagi kawin nih. Gitu. Malu nggak kucing? Diliatin lagi kawin? Enggak. Enggak. Lalat, pernah lihat lalat lagi kawin? Di depannya, tadi tuh sering lihat kalau duduk gitu, kenapa lalatnya tumpukan? Ternyata lalatnya juga lagi kawin gitu. Itu hewan. Kalau suka, kalau lagi pengen, kalau syahwatnya ada, rasa sukanya tiba-tiba ada, pengen pegang, pengen apa, langsung dijalankan. Set, tempel lalat betina kawin. Kambing jantan lagi suka, lagi pengen, tempel kawin. Astagfirullah ya. Kan kita beda sama binatang, guys. Kita manusia. Boleh catat. Kita manusia punya akal untuk mengatur kehidupan. Kita manusia punya akal. Punten nih, kebayang nggak tiap suka sama orang terus kita harus confess? Sama dong sama kucing. Terus apa bedanya kita sama kucing? Kucing kalau lagi suka sama betinanya dia langsung wah, jadi kayak ngasih tahu, di gua di sini nih, sama aku. Terus kencingin semua pasir-pasir, kencingin ban mobil orang, cari apa namanya TP tebar pesona gitu. Nah, nanti jadi apa bedanya sama kucing kalau kita setiap suka sama orang kita harus confess, aku suka sama kamu, ketemu lagi, aku juga suka sama kamu, ketemu orang lagi, aku juga suka sama kamu. Kita jadi begini nanti. Kenapa jadi dia suka banyak orang ya? Jadi perasaan suka boleh nggak? Banget bolehnya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kan menaruh rasa suka sama Ibunda Khadijah. Ternyata Ibunda Khadijah punya rasa suka sama Rasulullah. Nggak pakai lama nikah. Gitu ya, kayak disyukurin dulu. Dan yang kedua, pacaran bolehnya kapan? Kalau udah sah. Saya terima nikahnya saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin seperangkat alat sholat dengan mas kawin itu 12 domba yang ada di depan. Jadi dia mas kawinnya bawa domba 12 ada di depan masjid gitu. Atau seperangkat alat gimnastik gitu ya. Itu tuh maharnya. Rasulullah maharnya 20 unta loh. 20 unta. Jadi kalau ada orang yang bilang Rasulullah tuh nggak punya uang ya, nggak baca sejarah. Rasulullah waktu nikah 20 unta, 20 guys. 20 kali 20 juta tuh berapa tuh maharnya? Pas nikah. 20 kali 20 juta berapa tuh tak? 400 juta ya sekitar ya? Bener, 20 kali 20 juta. Sekitar 400 juta, 500 juta lah. Rasulullah ketika nikah tuh. Keren gak guys? Keren. Yang keren tuh begitu, udah punya rasa suka, nikah. Cuma kan teman-teman masih sekolah ya, belum siap nikah ya. Oke, ya, jadi itu rasa suka berhubungan sama yang namanya hawa nafsu, deg-degan ngelihat lawan jenis. Wajar nggak kak? Wajar. Ya, sadari dulu. Ya, aku suka sama kakak yang itu. Saran Kak Dimas, kalau udah suka, terus kamu tuh pengen banget cerita dan pengen banget menuangkan, saran Kak Dimas, tulis di diary, boleh loh. Kan ada buku-buku lucu-lucu ya di mana kek yang dekat Gramet, yang dekat apa, beli buku lucu-lucu terutama yang cewek. Tulis aja tanggal 16 September 2022. Kak Dimas Adista hari ini ganteng banget di Zoom. Tulis aja. Enggak gitu ya. Iya, tapi ternyata gitu ternyata mengagumi misalnya. Ya tulis aja atau aduh Katorik hari ini brewoknya Masya Allah ya, tanggal 16. Salah nggak nulis di diary? Nggak salah. Yang salah adalah ngomong, Katorik, aku tuh suka sama kamu. Kata Katorik, aku udah punya anak. Confess-nya yang salah. Tapi nulis di diary boleh nggak? Boleh. Kan diary-nya juga jangan gini. Udah ditulis diary, besoknya dibagiin ke teman-teman. Teman-teman, mau nggak baca diary aku? Jangan juga. Oke. Yang kedua, yang paling paham dirimu adalah ayah dan bunda. Tapi nggak tahu nih, teman-teman nyaman nggak cerita sama ayah atau bunda? Ini Kak Dimas mau lihat muka kamu.
Kalau cerita crush gitu sama ayah bunda nyaman nggak? DM dong, DM. Jangan to everyone ya. Kak Dimas tutup nih ya, to everyone. Kak Dimas batasi to host and co-host, jadi nggak akan ada yang nulis to everyone, tapi Kak Dimas butuh data. Nyaman nggak cerita sama ayah bunda tentang crushnya? Coba tulis. Oh, tuh ada yang nyaman kok, ada yang nyaman ya, Masya Allah. Kak Dimas izin di capture nanti chatnya, tapi ditutupin namanya. Janji ditutup namanya, nggak akan dibongkar ya. Karena ini supaya memberikan dakwah kepada orang-orang tua yang lain bahwa oh gitu ya harusnya nyaman. Iya dong, kita harusnya nyaman loh. Misalnya, punten nih kayak anaknya Kak Dimas, dia cerita gitu. Aku punya crushnya sama yang ini nih, yang begini gitu. Dia cerita aja, terus Kak Dimas, oh mana orangnya mana? Wih, bener, Masya Allah ya. Pintar Kak, oh pintar. Boleh. Cerita sama ayah bunda, karena ayah bunda satu nggak mungkin bongkar aib. Kerasnya udah direbut, Masya Allah. Nggak nyaman ya. Oke, Kak Dimas boleh izin foto dulu, tapi janji nggak akan dibongkar namanya. Pasti ditutup sama Kak Dimas ini supaya para orang tua sadar bahwa kita kan harusnya ceritanya sama orang tua ya nggak guys? Iya kan? Pengennya kan cerita sama ayah bunda nyaman-nyaman aja. Kadang-kadang ayah bundanya ada yang kamu gini-gini udah suka-sukaan gitu kan ya. Oke, Kak Dimas izin capture. Ada Oke. yang masuk ke aku juga nih. Kenapa? Ada yang juga masuk ke private chat room aku juga. Iya, nggak apa-apa kan, ngerti kan? Enggak kak, nih rata-rata enggak ya, bener enggak kak, soalnya orang tua reaksinya suka annoying dan bakal diusilin berhari-hari. Iya. Gini sih, dibilang cie suka sama dia ya cie. Iya. Gitu tuh. Benar. Nah makanya ini jadi PR Kak Dimas dan teman-teman, karena sebenarnya teman-teman tuh kalau punya crush tuh boleh, punya crush masa nggak boleh? Kan rasa suka itu yang yang simpen Allah yang rasa suka ini. Cuman kita harus ngapain ke rasa sukanya. Satu, cerita ke kakak, adik boleh, cerita di diary boleh. Cowok-cowok beda sama cewek, guys. Kalau cewek tuh rasa sukanya beda. Cewek tuh rasa sukanya kayak, ih aku kalau sama dia kayaknya Masya Allah ya dijagain tuh cewek tuh. Aku kayak dijagain banget sama dia gitu. Terus aku tuh diperhatiin sama dia tuh cewek, guys. Tapi cewek-cewek kan Dimas mau bongkar rahasianya cowok-cowok. Cowok itu rata-rata kenapa mereka pengen pacaran? Karena isinya syahwat. Syahwat itu apa? Nafsu. Nafsu tuh kalau lihat perempuan, nafsu. Ada hawa nafsu yang lebih besar daripada perempuan. Kalau perempuan kan sama cowok-cowok pengennya diperhatiin gitu ya. Pengennya tuh ditanyai gitu, lebih ke gitu. Terus malu-malu, punya kisah cinta. Cowok itu kalau udah balik, ada di hatinya itu namanya ya hawa nafsu, ada yang baik, ada yang buruk gitu ya. Nah, kalau hawa nafsunya yang buruk, dia akan melihat apa? Bentuk tubuh. Ayo lo, di pikirannya udah jorok. Itu laki-laki makanya perintahnya jelas, jangan dekati zina. Karena lelaki itu punya hawa nafsu yang menggebu-gebu. Jadi teman-teman, Kak Dimas mau ngasih tahu untuk yang cewek-cewek. Makin besar laki-laki nanti, kan makin dewasa ya, hormonnya makin banyak dari cowok-cowok. Nanti rata-rata cowok-cowok tuh ngelihat perempuan seperti menelanjangi dengan matanya. Ini makanya cewek-cewek harus paham, nggak semua cowok tuh kayak cuma pengen melindungi, enggak, karena cowok-cowok diberi hawa nafsu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa diatur nggak? Bisa. Cowok-cowok yang soleh mengatur hawa nafsunya, bukan hanya ditahan tapi diatur, dibawa puasa. Kalau lihat yang aurat dia nundukin pandangan, itu cowok soleh. Tapi cowok yang nggak soleh, dia lihat timeline, dia lihat muka perempuannya, dia zoom. Duh kalau gue pacaran sama dia kayaknya asik nih. Ini cowok nggak soleh nih. Dan kalian lah, kecantikan kalian, kemolekan tubuh kalian menjadi sasaran fantasinya mereka. Serem nggak? Masa kamu mau difantasiin sama cowok-cowok? Astagfirullahaladzim, jangan, nggak mau. Makanya kita jangan umbar juga. Maksudnya kayak, kirim foto kamu dong, dikirim kitanya gini, si ceweknya fotonya gini lagi. Dia itu kan mengundang. Si cowoknya lihat di zoom sama dia. Wah, iya ya seksi ya. Coba bayangin, makanya perintah Allah kepada cowok-cowok apa? Tundukkan pandangan. Karena jangan sampai hawa nafsunya menggebu-gebu. Itu ya.
Jadi Kak Dimas mau buka nih, cowok-cowok tuh begitu. Pasti cowok-cowok yang udah agak dewasa nih bakal gini juga. Iya sih Kak Dimas, emang begitu cowok gitu, cowok mah begitu. Lebih simpel. Tapi kalau cewek, aku tuh pengennya dimengerti, aku tuh pengennya ditanya hari ini, aku pengennya diperhatikan, aku pengennya tuh ada yang ngechat aku gitu selamat malam, aku pengennya ada yang foto bareng aku berdua sambil begini berdua atau foto makan es krim berdua. Itu perempuan. Cowok lebih simpel. Ya aku sih pengen nyobain aja pegangan tangan kayak apa sih rasanya. Katanya sih deg-degan. Udah, tuh. Beda kan? Bener nggak? Makanya diobatinya dengan apa? Menikah! Nah, Kak Dimas mau tanya deh. Kalau yang nikah, terus udah nikah nih, udah halal. Terus kalau tidur di kasur, ngobrol gitu? Ngobrol doang? Ya enggak lah, sayang-sayangan lah, tempel pipi, boleh nggak? Ya Allah sudah membolehkan. Cium pipi kiri boleh nggak? Ya boleh, Allah membolehkan. Bener loh. Makanya teman-teman lihat kalau ayah bunda lagi pelukan mau pergi kerja, ayah pergi kerja dulu ya bunda, peluk dulu, kita anaknya kayak iya nggak ya, suka gitu kan kadang-kadang kayak, ya apaan sih? Ya karena mereka udah nikah guys. Ini Kak Dimas dicie-ciein sama tetangga nih. Contoh ya. Contoh nih Kak Dimas dicie-ciein sama tetangga. Cie-cie katanya Pak Dimas sih jalan berdua sama apa namanya? Jalan berdua sama istrinya. Terus Kak Dimas bilang, iya pacaran. Dengan bangga Kak Dimas nyatakan. Iya dong orang halal. Kak Dimas naik motor nih. Terus Kak Dimas bilang sama Mami Eza, Mam, tangannya jangan ke pinggir motor dong, takut jatuh, kata Mami Eza gitu. Jadi pegangan ke pinggir motor. Ini percuma nikah, Kak Dimas bilang. Tangannya ke perut. Anak udah 4. Bener nggak? Tangan lingkarin ke perut. Lewat tetangga nih. Lewat tetangga. Cie, mau kemana nih Pak Dimas? Beli bakso pacaran. Ada nggak yang tiba-tiba nuduh? Zina. Kan enggak. Udah halal. Misalnya pun, Mami Eza tiba-tiba hamil lagi. Amin ya Rabbi ya Rabbal Alamin. Misalnya Mami Eza hamil lagi gitu. Terus dituduh nggak? Ih hamil, ih parah banget hamil, ih. Atau dikasih selamat. Kira-kira misalnya Mami Eza hamil lagi, banyakan yang menghina atau ngasih selamat? Banyakan mana? Masih selamat. Iya. Ngasih selamat kan? Karena hamilnya bener. Pertanyaan Kak Dimas. Kalau orang pacaran, kebablasan, terus hamil di luar nikah, dikasih selamat nggak? Apa jadi aib besar? Aib guys. Kalian ngelihat aja temennya lagi liburan misalnya, ternyata ngelihat di Ion BSD, dia janjian nonton guys, terus pegangan tangan di Ion, diselamatin sama kalian atau jadi aib? Aib. Jadi misalnya kalian ketemu teman sekolah gitu ya, yang di sekolahnya mereka nggak ngapa-ngapain, nggak ngaku, taunya mereka pacaran nih, jalan di Ion misalnya, pegangan tangan lagi, terus kita ikutin dari belakang, kita foto-fotoin, cek, ternyata masuk ke bioskop berdua. Mau dikasih selamat atau itu aib? Aib guys. Karena belum sah, belum ada akad nikah. Aib. Masuknya zina lah, berdua-dua. Di bioskop lagi, bukan mahram lagi. Zina. Nanti kan pasti tangan bersentuhan, benar nggak? Ya, tangan sebelahan kalau pacaran sentuhan. Nah, makanya teman-teman, udah jelas hukumnya. Kak Dimas cuma menguatkan saja. Lalu Kak Dimas mau nyeritain sedikit azab kubur bagi para pezina, mau tahu? Ini kita biar tahu nih, supaya kita punya kekuatan untuk menjaga diri. Jadi rasa suka dijaga bukan ditahan. Jadi ditahan-tahan rasa sukanya, ya enggak, tulis aja di diary, ceritain ke ayah sama bunda, diskusi sehat sama ayah bunda. Dia anaknya gini loh bun, keren loh. Oh masa bunda lihat dong fotonya, ih bener ganteng kak, masya Allah. Malah jadi diskusi sama bestie terbaik kita. Siapa? Bestie dunia akhirat, bunda. Cuma kadang-kadang bunda jahil aja, cie anak kecil udah suka-sukaan. Emang boleh kali? Bunda, Rasulullah aja boleh suka gituin besok. Bunda, Rasulullah kan juga suka menaruh suka sama ibunda Khadijah, makanya aku ceritanya sama bunda, nggak cerita sama orang lain. Bundanya pasti minta maaf. Oh iya maaf kak, astagfirullahaladzim. Pasti gitu, jelasin aja.
gitu kan. Terus masa iya langsung nikah, kan belum kenal. Nah, ini yang disebutnya ta'aruf. Ta'aruf itu kalau orang zaman dulu juga bukan nggak kenal, guys. Ta'aruf itu nanya, kenalan. Tapi bukan dengan kenalannya dibawa ke bioskop nonton berdua. Bukan gitu. Berdua-duaan di ruangan tertutup kenalannya. Enggak, kenalannya ngapain? Ke rumah. Kenalannya, kamu siapa? Aku tuh udah lihat kamu 2 tahun terakhir nih, misalnya kuliah. Kita sama satu jurusan, aku udah merhatiin lama dari dulu. Kira-kira udah 6 bulan aku merhatiin, aku ada perasaan suka, boleh nggak ngobrol? Tapi ngobrolnya di rumah, ada bapaknya. Jadi batasannya aja nih guys, maksudnya ngerti nggak? Batasnya aja. Jadi gini, boleh nggak misalnya, let's say, siapa? Abian misalnya, nanti Abian udah kuliah misalnya Abian ya, terus Abian suka sama perempuan, terus Abian harus langsung nikahin? Enggak, nanyalah sama perempuannya dari jauh, kan udah kuliah, bener nggak? Nah ini boleh confess, saya tuh suka deh sama kamu, kata Abian. Boleh ngomong gitu, saya tuh menaruh suka sama kamu, boleh nggak saya kenal kamu lebih jauh? Oh boleh, ya udah, nanti saya bawa kakak saya, mau nggak kita ketemu di coffee shop? Jelas. Jadi ketemunya sama kakaknya, kamu bawa siapa? Nanti dia ngomong, Abian ngomong, kamu bawa siapa? Aku bawa sahabatku aja deh, karena mama jahil misalnya gitu. Tapi aku sama mamaku, yaudah nggak apa-apa, kita kenalan yuk. Kenalan di coffee shop, kakaknya Abian misalnya, atau ibundanya nemenin, ya si ceweknya ditemenin juga sama orang. Jadi berempat. Zina nggak berempat? Enggak. Ngopi nggak? Ngopi. Makan croissant gitu, bakar croissant bareng. Iya. Tapi jadinya nggak haram, nggak pacaran. Ya udah, untuk lebih mengenal, aku set pertemuannya sampai 10 pertemuan dulu deh, saling kenal. Iya nggak apa-apa. 10 pertemuan, tapi yang lelaki didampingin, yang cewek didampingin, ngobrol di coffee shop. Sampai saling mengenal. Jadi sebenarnya yang beda itu adalah, pacaran itu adalah melanggar hukum-hukum, melanggar syariat. Ya pegangan tangan, iya ada yang mulai cium pipi. Masih SMP juga cium pipi. Orang nafkahin aja belum gitu ya. Nah, tadi Mas mau cerita sesuatu. Azab kubur bagi orang yang suka berzina sampai meninggalnya. Bayangin, sampai meninggalnya suka zina, nggak pernah tobat. Kebayang nggak? Jadi zina terus tuh dalam seminggu mungkin pacaran terus gitu, 5 hari terus-terusan pegang tangan orang, padahal belum nikah, cium-cium pipi, belum nikah, udah gitu diupload gitu ya, sayang-sayangan, tapi nggak berhenti sampai meninggal. Tiba-tiba dia diwafatkan dalam kondisi sedang berzina, misalnya. Astagfirullahaladzim. Allahumma inna nas'aluka bihusnul khotimah. Jangan sampai ada di kita ya Allah, marzuqna taubatan nasuha qabla maut. Jangan sampai kena ke kita, nggak boleh dihina juga. Tapi kebayang nggak kita wafat posisi lagi zina? Itu azab kuburnya spesifik. Ada kayak apa yang namanya panci gitu, kayak kendi besar gitu, panci. Di dalamnya orang-orang tidak menggunakan baju, dan wajan atau si panci yang kayak kendi itu dipanaskan pakai api sehingga pancinya panas. Orang-orang ini berteriak sambil kulitnya meleleh nempel ke besi tersebut, nempel tuh, wah, lari ke atas, tangan panas. Gimana sih tangan kena besi panas, gimana sih? Meleleh, iya nggak sih? Tapi kan ini azab kubur ya, sehingga tangan kita setelah sakit balik lagi normal. Kan udah nggak ada fisik nanti dikubur, benar nggak? Cuma ada ruh ya, yang disiksanya ruh gitu. Tidak ada ruang dan waktu di dalamnya. Jadi udah kulitnya nempel di besi, pas ditarik kulitnya kecopot, gitu berdarah, sakitnya kerasa, kulitnya sembuh lagi. Udah manjat sampai atas, apinya dimatiin lagi sama Allah. Cus, besinya ngedingin lagi kan? Ya, logamnya ngedingin lagi gitu. Orang-orang yang lagi disiksa di dalam kayak tabungnya gitu. Untung udah selesai. Berapa lama dijalan lagi sama Allah. Apinya ternyata sama kayak keinginan di dalam dada ini pacaran tuh gitu. Apinya sama. Jadi kadang muncul kalau lihat perempuan cantik lagi main basket, hilang lagi. Api itulah yang seperti nafsu yang buruk di tubuh kita. Na'udzubillah ya. Jangan sampai kita menemui azab kubur seperti itu. Jadi kan nafsu kita tuh, apalagi yang cowok ya, cowok tuh nafsunya jauh lebih menggebu-gebu. Nanti dia tiba-tiba muncul ketika lihat cewek cantik, aku ini kayaknya wangi banget kalau dia deketin, kulitnya lembut lagi, itu lagi apinya lagi ini. Tapi ketika dia lagi ngerjain tugas, main basket, main bola, hilang apinya. Api nafsu buruknya hilang. Oke, jadi kalau ini mulai masuk pertanyaan ya teman-teman ya. Jadi kali masih cukup segitu saja menjelaskan masalah pacaran, kita diskusi bagaimana caranya menghadapi dunia yang isinya semua orang ini pacaran, gitu ya. Benar nggak? Semuanya tuh kayak pacaran, Kak, kecuali aku, terus aku harus gimana?
Kita coba diskusi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kak, apakah zina kalau kita sering chat sama perempuan itu pintunya? Nah itu pintunya, pintu zinanya itu. Maksudnya kan sering chat sama perempuan, lama-lama ngomongin, pertama-tama gini, ngomongin stumble guys gitu. Tapi kalau sudah menggunakan rasa, menggunakan hawa nafsu yang buruk, terus kita chat berdua, lah yang isi chatnya kan cuma kamu sama si orang sana. Yang ketiganya Allah. Ya berarti sama aja kayak ngobrol di ruangan kosong dong. Terus nanti chatnya udah mulai nyebelin lagi. Udah belum? Malam aku bobok duluan ya. Aku, kamu, ih masih SMP juga gitu. Kalau kan Dimas yang umur 37 tuh kayak gemes aja. Ih masih SMP udah ayang-ayangan. Sebel ya. Oke. Kita lihat ya. Oke, ada pertanyaan nih. Jadi kalau lagi mens terus meninggal matinya pas zina? Enggak. Kalau lagi menstruasi itu kan bukan termasuk zina ya. Menstruasi itu adalah kondisi dari Allah ketika indung telur kita tuh meluruh jadi darah. Meluruh gitu ya. Ada memang siklus menstruasi perempuan sampai kapan Kak? Sampai nanti kamu hamil. Berhenti dulu tuh menstruasinya kalau hamil. Jadi kalau wanita hamil nggak ada menstruasi tuh 9 bulan. Waktu hamil mengandung bayi. Nanti ketika bayinya keluar, lagi menyusui bayi, nggak menstruasi juga. Sampai nanti menstruasi. Kenapa ada tanda menstruasi? Berarti kita sudah siap dihamili, maka harus jaga kemaluan kita. Harus jaga rasa malu karena menstruasi adalah tanda bahwa si perempuan siap untuk dihamili. Siap untuk isi anak bayi. Makanya harus menjaga sangat. Jangan diumbar maksudnya. Menstruasi itu tanda bahwa kita harus jaga harga diri. Jangan tiba-tiba terus udah gitu digini lagi supaya misalnya kebuka dikit. Ya Allah. Atau kalau nggak gini, pakai kerudung nih misalnya pakai kerudung loh. Pakai kerudung, tapi baju bawahnya ketat sampai ke paha-pahanya ketat terus dari atas lagi fotonya. Itu kan mengundang orang untuk ngelihat, ngezoom terus memfantasikan kalian. Ini kayaknya, badannya begitu bentuknya. Aduh, cowok tuh ya kalau nanti sudah SMA, sudah kuliah ya di atas balik. Itu melihat perempuan akan menelanjangi perempuan dengan matanya. Makanya perintahnya tundukkan mata. Kak Dimas kok ngomongnya kasar banget? Kak Dimas ngomong yang betul-betulan aja ini. Makanya kan sebabnya orang pacaran karena hawa nafsunya belum bisa dikontrol. Oh, jadi dia pengennya dekat-dekat, pengennya pegang-pegang tangan. Itulah sebabnya ya. Allahu a'lam bishawab. Oke. Kak, misalnya ada orang confess terus ternyata saling suka. Nah, mereka ngapain, Kak? Nah gini, misalnya nih ada 2 orang ya, si Dimas dan si Torik. Oh ini sama-sama cowok lagi. Jangan dong, topi sama gitu ya, sama persis topi kita ya. Sama tuh, gue duluan kan, gak rusak. Misalnya gini, kita ambil nama yang susah ya. Ambil namanya Dimas dan Zakia. Zakia ini namanya Mami Eza nih. Istri Kak Dimas. Si Dimas sama Zakia tuh saling suka. Dimas suka sama Zakia. Zakia suka sama Dimas. Kalau mereka nggak confess, saling tahu nggak? Enggak. Biarin aja begitu. Udah nggak usah confess. Terus kenapa tiba-tiba si Zakia tahu kok Dimas suka sama Zakia? Gara-gara si Dimas cerita sama Torik. Torik cerita sama Abian. Abian cerita sama temennya, nyebar se-RT RW, keluar di FYP, nyebar di orang-orang kakak kelas, adik kelas tahu kamu suka dia. Karena kamu salah cerita. Terus kalau udah confess nih Kak, aku suka sama kamu ya, aku juga suka sama kamu. Terus ngapain temenan? Emang mau ngapain nikah? Apa pilihannya? Nikah. Cuma ada satu kan pilihannya yang halal, nikah. Temenan, ya boleh. Cuman kan awkward kalau udah confess. Ya aku suka deh sama kamu. Iya aku juga suka. Udah kita temenan. Awkward kali ketemu besoknya juga. Diam-diam lihat-lihatan pacaran. Enggak, tapi saling confess. Makanya mending confessnya ke ayah bunda. Atau ke diary, tulis. Atau bikin blog. Tulis gitu. Tapi nanti blognya dipublish lagi semua orang baca. Sama aja bohong. Gimana? Pokoknya kalau kamu salah cerita, aibmu akan tersebar kemana-mana.
Jadi urusannya, kalau ada dua orang saling confess, nah ini yang Kak Dimas bingungin, ngapain confess sih? Buat apa confess? Apakah si lelaki bisa membiayai hidupnya besok? Enggak, tinggalnya masih sama orang tua, masih sekolah lagi. Bayar sekolah aja belum bisa. Jadi, tolong digaris bawah, apa fungsinya confess atau nyatain? Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Confess tentang rasa suka tuh nggak ada fungsinya. Apapun yang tidak ada fungsinya, tinggalin aja. Punten nih, confess itu, nih ya, confess itu sama halnya sama kamu menggigiti daun pintu. Tahu daun pintu? Pintu yang kamu suka buka gitu. Nah, pintu. Terus kamu gigitin tuh daun pintu, gigit. Kunyah. Kira-kira ada fungsinya nggak? Kenyang nggak? Enggak, oke. Ada nutrisinya? Ketelan juga enggak. Nah, confess tentang sakit. Confess tentang perasaan hati kita ke temen kita yang belum bisa nikahin dan biayain, sama nggak fungsinya sama kita ngunyah daun pintu. Nggak ada fungsi. Nggak ada. Atau gini nih, ini ada sedotan ya. Ini ada gelas. Gelasnya isi apa kosong, teman-teman? Isi apa kosong nih? Kosong ya? Kosong nih. Nih, confess tuh kayak gini nih. Ini sedotan. Masukin ke gelas kosong, terus kita sedot. Ada fungsinya nggak? Udara. Nggak ada fungsi ya? Iya, nggak ada. Terus ngapain masih dilakukan? Oh ya, ngapain Kak Dimas masih lakukan juga? Mending kalau ada sedotan nih ya. Mending dipakai apa? Dipakai sulap tuh. Tuh kita keluarin dari telinga. Tuh. Sedotannya mending dipakai sulap daripada dimasukin ke gelas kosong terus kita sedot. Ada fungsinya? Nggak ada. Obeng nih ya, obeng. Obengnya Kak Dimas simpen di telinga. Oke, ini ada fungsinya nggak? Nggak ada, nggak usah dilakuin pokoknya. Jadi kalau nggak ada fungsinya nggak boleh. Ngapain dilakuin, rugi. Sama kayak confess perasaan kamu, tapi ke orang yang dituju nggak ada fungsi. Kalau confessnya ke ayah bunda, masih bisa ada fungsi. Kak Dimas mau ambil contoh. Si anak lagi main basket, misalnya. Kamu mau duduk lebih lama sedikit, cuma pengen lihat dia main basket aja, like 5 minutes gitu. Lihat aja 5 minutes dia main basket. Ngomong dong ke bunda. Bunda, bentar, crush aku tuh yang nomor 18 lagi main basket. Terus ke bundanya gimana? Oh gitu, yaudah kita nonton bentar yuk Kak. Duduk sebelah. Ada fungsinya nggak confess ke bunda? Ada. Seperti sedotan ini masuk ke gelas kopi. Ada fungsinya? Ada. Ketika diisep ada kopi keluar. Confess ke bunda, ke ayah masih ada fungsinya. Kita jadi bisa ngobrol. Ayah juga tahu, oh yang itu Kak. Oh, cuman kasih pengertian. Ayah, aku tuh mau cerita tentang bunda misalnya. Bunda, aku mau cerita tentang orang yang aku sukain. Tapi aku males deh kalau bunda main cie-cie. Lagian kamu masih SMP. Bunda, aku tuh udah mau akil balik. Allah sudah menitipkan rasa suka ini ke aku. Terus aku mesti cerita ke siapa? Bunda pasti ngerti. Oh iya. Gitu ya. Oke, kalau PDKT zina nggak? PDKT-nya ngapain nih? Kan PDKT itu tujuannya pacaran juga. Kita PDKT tujuannya pacaran. Pacarannya yang zina. Berarti PDKT-nya pintu menuju zina. Mending kalau masih SMP atau SMA, temenan aja biasa. Misalnya kita suka sama orang itu, biarin aja. Suka itu nggak apa-apa kok. Kan deg-degannya masih kerasa. Cuman kalau kamu udah ngomong ke dia, aku suka ya sama kamu. Berubah semuanya. Dia akan jaga jarak. Dia nggak nyaman lagi sama kamu. Di mana ada kamu, dia akan menghindar. Cowok tuh nggak suka lagi sebenarnya kalau ada cewek yang ngomong suka. Jujur nggak suka. Cowok SMP, itu yang di pikiran cowok SMP tuh ya main game, main bola, nonton YouTube, main sepeda. Cewek aja memang duluan dikasih sama Allah rasa cinta yang kayak pengen confess aja. Cowok, terus kamu confess sama cowok tersebut, aku suka sama kamu, males cowoknya. Besok-besok kamu nggak akan dilihat sama dia. Awal nanti dia ngomong ke temennya, ya apaan sih, enggak, dia bukan apa-apa, ide gitu. Kamu malah di mana?
Jangan. Makanya jatuhnya sakit hati. Aku tuh confess sama dia, Kak. Tapi dianya malah kayak jijik gitu sama aku. Ya kamu salah, emang nggak boleh confess. Kan laki-laki dikonfesin, aku sukanya sama kamu. Waktu dia SMP, nggak suka laki-laki. Malah nanti kamu tuh kayak di depan teman-temannya, katanya misalnya Kevin suka loh sama aku ngarang ya, sama ada yang namanya Sarah nggak? Biasanya ada ya. Sama ini deh, Dimas tuh Eza tuh suka loh sama Dimas. Si Dimas kalau masih SMP, Eza, jijik banget si Eza. Malah kita dijijik-jijikin sakit hati. Jadi pokoknya confess itu tidak ada gunanya. Useless, seperti minum sedotan dari gelas kosong atau seperti menggigiti daun pintu. Jujur nggak ada gunanya. Atau makanin semut dari lantai, itu juga sama. Jadi tingkat confess itu kepada teman sama seperti makan semut dari lantai. Nggak guna. Oke. Kak, kalau terlanjur confess gimana? Udah, kan baru satu confessnya. Jangan masuk ke yang kedua gitu loh. Sudah ada satu orang yang kamu rusak hubunganmu gara-gara confess. Kan temenannya jadi rusak gara-gara confess. Dianya nanti awkward sama kamu, malu. Kalau nggak confess kan kamu masih bisa pinjam penghapus sama dia. Bener gak? Dengan modus pinjam penghapus gitu guys. Pinjam penghapus dong, padahal suka gitu ya. Pinjam penghapus dong, pinjam pensil dong, tiap hari pinjam penghapus dong, pinjam pensil dong. Tapi kalau kamu ngomong sama dia, aku tuh sebenarnya pinjam penghapus sama kamu karena aku suka deh. Rusak hubungan, rugi. Oke, tapi kalau nggak confess, kita juga sakit hati lihat dia sama yang lain. Ini juga bisa diceritain sama yang tepat. Siapa? Ayah, bunda. Kalau kamu cerita sakit hati kamu sama teman, ingat ya, temenmu kalau nanti jadi musuh, aibmu dibongkar semua. Kalau cerita sama teman yang salah, aibmu kapan tahu akan dibongkar sama dia. Dia tuh orangnya tahu nggak? Gini. Dan dia tuh dulu pernah suka sama si ini dan dia sakit hati. Diketawain aja. Aduh, makanya ketika kita SMP atau SMA, pilih-pilih kalau mau cerita. Karena teman ceritamu itu juga masih kecil, belum dewasa, belum tahu mana baik, mana benar. Informasimu tentang curhatanmu nanti kalau dia sebel sama kamu disebar aibmu. Mau aibnya nyebar? Jangan ya. Oke. Nah, kalau langsung nikah gimana kita tahu dia orang baik? Kita tanya deh langsung sama yang menjalani ta'aruf. Mana orangnya ya? Hilang dia. Bentar. Mana? Oke. Kenapa nih? Kita tanya langsung sama Katorik ya. Aduh. Katorik, gini. Pertanyaannya jelas banget. Kalau misalnya nggak pacaran sebelum nikah, gimana cara tahu tuh dia orang baik? Coba dari Katorik gimana cara tahu bahwa Kanabila ini orang baik? Gimana Katorik? Orangnya ada di sini tapi nggak pakai jilbab saya. Nggak apa-apa kan, dari Katorik gimana? Gimana mengetahui caranya Katorik tanpa pacaran mengetahui Kanabila ini orang baik gimana? Well, kalau itu berarti enaknya kita komparasi dulu kali ya. Kalau misalnya waktu zaman jahiliyah, kita kan tahu setelah kayak product testing ya, kayak kita akhirnya mempelajari. Tapi kalau sekarang tuh karena alhamdulillah dapat di circle yang bagus, insya Allah bagus kan, enak dong kalau jadi journey yang enak dong. Karena kalau misalnya kita dapat dari circle yang belum kita terlalu tahu kan jadi sangat susah untuk getting know that she is good one or not. Tapi kan kalau alhamdulillah ini dari circle yang baik, ya alhamdulillah ya bagus. Itu jawabannya tuh udah lumayan dapet nih. Apa? Circle. Gini deh. Misalnya si Dimas mau tahu nih yang namanya Eza ini baik atau enggak, gampangnya gitu ya. Dimas suka sama Eza, mau tahu Eza ini baik atau enggak, gampangnya gini, datengin sahabat-sahabatnya Eza satu-satu. Mana ya dong, si Eza ini orangnya kayak apa sih? Oh, dia setiap gua kerjain apa-apa gua dibantu mas. Dapat informasi dong. Kita tahu orang itu baik atau enggak dari informasi. Tolong tuh, dari informasi. Nah, tapi informasinya harus dari orang yang benar. Contoh,
Eza sekolah di SMA 5 Bandung. Dimas sekolah di SMA 2 Bandung. Kalau Dimas mau nanya Eza orang baik atau enggak, tentunya nanya yang SMA 5, enggak tiba-tiba Kak Dimas datang SMA 1. Woi, teman-teman SMA 1 gimana nih? Tentang Eza yang di SMA 5, orangnya baik enggak? Terus kata SMA 1, siapa yang kagak tahu itu mah? Salah nanya. Atau Kak Dimas nanya ke tukang parkir, "Weh, Mang, si Eza nih baik atau enggak?" Kata tukang parkir, jawabannya apa? Prit, 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 prit. Karena dia lagi pakai peluit. Tukang parkir mana tahu si Eza ini baik atau enggak? Salah nanya kita. Ya berarti tanya ke siapa? Abangnya, tanya temennya, tanya sahabatnya, tanya adiknya selama ini di rumah diperlakukan apa? Tanya ibunya, Bu, anak ini sopan nggak sama ibu selama hidup? Ayah, datangin rumahnya, jelas. Kalau pacaran, guys, semua kejelekan ditutupi nama dia. Mana? Kamu pengen nikah sama orang yang jujur terbuka kekurangannya atau yang ditutup-tutupi? Yang jujur lah. Kalau pacaran bagus-bagusnya aja yang dikasih lihat. Enggak, aku tuh orangnya gini-gini pas nikah. Ya, hancur lebur ternyata dalamannya. Jadi namanya kenalan itu ada cara-caranya. Jadi aku harus nikah nanti tinggal pilih aku suka terus nikahin. Ya kenalan dulu kali, dia lahir di mana, besar di mana, setiap hari ngapain, lihat ketongkrongannya sama teman-temannya dia ngapain, tanya sama teman-temannya nih anak gimana menurut kalian, tanya sama sahabatnya, tanya ibunya, tanya bapaknya gitu. Makanya kita kenalan sebelum menikah, boleh nggak? Boleh. Dia kayak setahun sebelum nikah itu kenalan, namanya 6 bulan sebelum nikah itu namanya kenalan. Tapi kalau berusaha kenalannya SMP, nikahnya nanti lulus kuliah, itu bukan kenalan, itu membuka pintu zina. Iya kan? Maksudnya kita SMP, kita saling kenal yuk, kayaknya kita mulai suka deh, nanti aku nikahin kamu ya. Ya kira-kira 12 tahun lagi. 12 tahun. Itu namanya bukan saling mengenal untuk menikah, itu saling mengenal untuk membuka pintu zina. Kalau udah SMA gimana, Kak? Lulus SMA siap nikah nggak? Pertanyaannya udah siap nikah belum? Terus gini, Kak, misalnya nih ya, ada pertanyaan lagi nih. Aku suka sama orang, Kak, gitu kan. Nanti nih pas kuliah gitu, aku suka sama dia, aku sejurusan sama dia. Ternyata setelah 5 kali pertemuan, Kak, aku ilfil sama dia. Boleh nggak jadi nikah? Boleh. Siapa bilang nggak boleh? Kan Kak Dimas pernah mendampingi beberapa orang untuk ngobrol kan. Jadi Kak Dimas tuh pendamping. Jadi Kak Dimas mendampingin ketemuan di coffee shop kayak Kak Tori sama Kak Nabila dulu ya. Kak Dimas dampingin di coffee shop, diceng-cengin. Tapi kan ceng-cenginnya juga internal ya. Ya maksudnya kan diceng-cenginnya Kak Dimas, cie, tapi berdua. Dan jujur waktu Kak Tori ketemu sama Kak Nabila, teman-teman Perang Jakarta nggak ada yang tahu. Nggak tiba-tiba Kak Dimas, kumpul. Si Tori ini lagi deketin Nabila. Nggak juga. Karena yang dicurhatinnya bener orangnya. Coba kalau kita curhat ke teman yang salah. Aku tuh cuma mau ngasih tahu ini ya, tapi sama kamu doang. Besoknya 2 orang, besoknya 3 orang. Lah, udah seminggu 100 orang tahu. Berantai ya, membuka aib orang lain. So, kalau udah SMA gimana kan? Ini ada pertanyaannya. Kalau udah SMA, tanya sama dirimu sendiri, lulus SMA siap nikah? Tetap ujungnya adalah siap nikah nggak? Gini Kak, ada lagi pertanyaan nih. Kak, kalau aku suka tapi sama banyak orang gitu. Gimana Kak? Selama suka itu buat dirimu sendiri, ceritanya ke ayah bunda, ya boleh-boleh aja kali. Kan yang salah tuh apa yang kamu lakukan terhadap si suka-sukanya itu. Nih, misalnya gini nih, Kak Dimas sudah punya istri kan namanya Mami Eza. Benar. Tiba-tiba mata Kak Dimas melihat seorang wanita lewat terus Kak Dimas suka. Ada rasa suka. Apa yang harus Kak Dimas lakukan? Ya lupain rasa sukanya, orang udah punya istri. Tapi kan ada rasa suka. Nah, rasa suka itu tergantung teman-teman nanti mau diapain. Misalnya, Kak, aku ada teman yang A, aku juga suka karena dia jago basket. Yang A suka juga karena dia hafalannya 3 juz. Yang B, selama kamu nggak confess, selama kamu nggak mengambil
mengambil action, ya masih fine-fine aja orang kamu sendiri yang suka. Nah, misalnya gini Kak, kalau kita jomblo di dunia, terus gimana Kak? Nanti nggak ada yang mau sama kita kalau kita nggak pacaran. Nih ya, jodoh sudah Allah tulis bagian dari takdirmu ketika kamu masih di dalam perut. Ketika nyawamu masuk di dalam perut, sama Allah ditentukan langsung apa? Rezekinya, kapan matinya, dan jodohnya siapa saja. Kok siapa saja, Kak? Kalau istri pertamanya meninggal, berarti dia punya istri kedua nanti. Kalau istri keduanya meninggal, dia punya istri ketiga. Teman Kak Dimas udah nikah 3 kali, teman Kak Dimas di SCTV. Karena istrinya meninggal. Meninggal istrinya. Jadi jodoh itu mungkin bisa lebih dari satu, bisa. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam jodohnya banyak. Jodoh itu adalah yang sudah menikahnya. Tapi sudah tertulis ketika nyawamu ada di janin, sudah ada di perut ibumu, jodohmu ditulis, jadi nggak mungkin. Tapi misalnya aku meninggal jomblo, ada nggak Kak? Ada. Ulama-ulama yang meninggal belum nikah ada. Kan nanti di surga ujungnya. Di surgalah orang tidak ada yang jomblo, pasti punya pasangan. Ya Allah ya. Oke, kalau ngegombal boleh nggak sih Kak? Gitu, ya kalau ngegombal sih jadi membuka juga ya. Maksudnya apa untungnya? Misalnya gini, kamu tahu nggak, gitu kan? Kamu tahu nggak bedanya kamu sama kubur? Dua-duanya nggak bisa buat aku kemana-mana, gitu kan? Misalnya itu dia jadi malu, hubungannya jadi aneh gitu ya. Atau misalnya gini, apa? Kamu tahu nggak bedanya kamu sama jam 12 siang? Misalnya gitu. Apaan? Kalau jam 12 siang tuh kesiangan. Kalau kamu kesayangan. Itu menggombalnya Kak Dimas sama Mami Eza boleh nggak? Ya asal halal boleh dong. Nanti gombal. Tapi udah nikah. Sekarang kalau udah SMP nih, saya SMP atau SMA, terus kita ngegombal sama teman kita. Terus ujungnya gimana? Dianya sebel sama kita ngejauh. Awkward. Pokoknya kalau sebelum halal, apapun yang berbau-bau pacaran, itu rugi ya. Oke. Kak, pertanyaan nih Kak, boleh baca Kak? Boleh, sok Katolik yang baca deh gantian. Iya. Bentar, soalnya mami TR udah Katoliknya lebih dibaca. Oke, fine. Kak, gimana sih cara nasihatin atau jawab teman yang suka cerita tentang dia pacaran sama orang? Caranya gimana sih Kak nasihatin yang baiknya, apalagi kalau aku nasihatin mereka nanti mereka nggak mau dengerin karena katanya aku so alim. Nasihatin dengan cara yang baik gimana sih Kak caranya? Kak, itu pertanyaan pertama. Mau jawab dulu atau mau lanjut nih? Masih di mute. Oh, jawab dulu. Oke. Jadi gini, ini pertanyaannya keren banget. Bagaimana cara ngingetinnya? Oke, yang pertama yang harus teman-teman tahu, nggak selamanya kita harus ngingetin. Dah itu dulu aja. Nggak selamanya kita harus ngingetin. Tapi kan kata surat wal asr, watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Kalau kita udah ngingetin sekali, dia nggak mau dengar, ngingetin 2 kali, dia masih nggak mau dengar, udah mundur. Kan kita udah ngingetin. Karena teman-teman boleh dicatat gini-gini ya. Perubahan orang lain itu bukan karena teman-teman. Orang lain itu berubah karena Allah. Udah. Jadi teman-teman, cara ngingetinnya harus yang baik. Nggak boleh gini juga. Misalnya nih, ada yang lagi pacaran. Wah, pacaran, wah, masuk neraka lu besok dua-duanya. Itu salah cara ngingetinnya, gitu ya. Atau misalnya gini, pacaran lu ya, berdua tahu api neraka panasnya kayak apa. Nih aku bawa korek sini mana tangannya. Jangan gitu juga. Contohnya apa, Kak? Gini, ada orang Baduy kencing di Masjid Nabawi. Apakah sama Rasulullah langsung ditoyor kepalanya? Enggak. Para sahabat udah mau nebas kepalanya orang tuh karena kencing di Masjid Nabawi tempat sholat. Rasulullah datengin dulu, tahan kata Rasulullah. Kamu tahu nggak ini tempat apa? Nggak tahu kata Arab Baduynya. Ini masjid tempat sholat. Oh gitu. Karena orang zaman dulu kan nggak punya toilet. Emang kencingnya di pasir. Dimarahin nggak sama Rasulullah? Enggak, ditanya dulu ya. Itu satu. Berarti cara ngingetin orang Baduy aja nggak kencang.
Padahal dia pipis di masjid, nggak dibentak gitu loh. Satu. Yang kedua, Nabi Musa alaihissalam diminta untuk ngingetin Fir'aun sama Allah. Fir'aun guys, yang mengaku Tuhan. Fir'aun guys, yang suka ngebunuhin orang. Nabi Musa dikasih tahu, hai Musa, sampaikan dengan lembut pada Fir'aun. Pertanyaannya, teman kamu Fir'aun bukan? Kalau bukan Fir'aun, sampaikan dengan lembut. Sekali dulu aja, kamu pacaran ya? Janganlah. Sama Rasulullah kan dilarang. Sekali aja udah, sekali cukup. Nanti kalau dia ngomong, apaan sih lu, so suci lu, udah kita diem berarti. Udah diem dulu aja. Udah gitu caranya ya. Jadi tidak harus kita nasehatin on the spot, enggak. Cara nasehatin terbaik adalah teruslah menjadi orang baik di antara kekacauan dunia ini. Itu cara dakwah terbaik. Ntar orang kan lihat. Oh gitu ya, orang lihat gini. Oh dia kok tetap baik ya, padahal teman-temannya yang pacaran banyak, kok dia tetap enggak. Keren ya, aku mau jadi kayak dia someday. Jangan CMD ya, kalau CMD ntar. Kalau CMD dikirim langsung ya. Nih ada lagi nih Kak Dimas nih. Oh, ini seru nih. Kak, kalau naksirnya anim gimana Kak? Kayak suka gambaran orang gitu. Kalau punya crush sama anime, maksudnya gimana ya? Bismillahirrahmanirrahim. Segeralah bertobat. Ya kan, karena maksudnya gini, kadang-kadang kita ngelihat anime, ya punten ya, salah yang menggambarnya, lekuk tubuhnya terlalu nyata kayak perempuan. Pinggulnya besar gitu ya, punten dadanya, payudaranya besar, sehingga laki-laki yang punya syahwat ngelihat anime itu deg-degan juga. Salah yang gambar. Terus aku gimana Kak? Lupakan anime tersebut karena membuat kamu mulai berfantasi yang enggak-enggak. Ini kalau diterusin fantasinya kamu bisa gila. Saat confess aja di SMP atau SMA masih salah confess, ini udah suka sama anime, terus nanti diterusin lagi. Animenya di print gede terus diliatin sebelum tidur. Nanti jadinya jadi error otakmu ya. Tapi maksudnya jangan merasa kecil hati ya. Udah aja pokoknya yang penting. Oh iya aku suka sama anime, kenapa jadi salah ya? Iya salah ya, udah tinggalkan, gampang tinggalkan gitu ya. Allahu a'lam. Nah, ini seru nih. Ada pertama deh, yang pertama batasan nih sahabat cowok dan cewek tuh apa boundaries-nya? Karena ini kan tadi kita udah ngomong pacaran nih. Kan harus ada boundaries-nya dong. Nah, ini apa nih boundaries-nya? Oke, sahabat cowok dan cewek. Makanya sahabat itu pastikan sama jenisnya. Kenapa? Karena sahabat itu adalah tempat terbaik untuk curhat. Sahabat itu adalah tempat terbaik untuk berbagi. Sahabat itu tempat terbaik untuk bantu-membantu di kondisi apapun. Maaf nih, kalau tiba-tiba bagian perut kamu luka, apakah kamu lari ke sahabat perempuanmu atau sahabat laki-lakimu? Perempuan lah. Maaf nih, misalnya di belakang kamu, di kulit pantatmu ada bisul. Apakah kamu memperlihatkan ke sahabat laki-laki? Pasti ke sahabat perempuan. Karena lebih nyaman privasinya. Laki-laki, lawan jenis, jadi temen. Jadi temen. Kalau sahabat, ya tapi kan aku juga pengen punya sahabat laki-laki. Nggak akan mungkin bisa jadi sahabat. Allah kan kasih rasa untuk suka sama lawan jenis. Maksudnya nggak akan bertahan lama. Sahabatan sama cowok, misalnya cewek sahabatan sama cowok, ujung-ujungnya pasti suka. Karena terbiasa diperhatikan. Kamu udah makan belum? Oh, gitu ya. Pasti ada suka-sukanya. Batasannya adalah gini. Gampangnya batasannya gini. Aurat kita, itu kan nggak boleh dilihat sama selain mahram, ayah, kakak, adik. Gampangnya ya gitu ya. Kalau udah balik, makanya kita latihan nih dari mulai SD. Itu latihan aja, nggak apa-apa latihan. Kebayang nggak kalau sahabatmu cowok, pasti susah deh, repot deh nanti. Dia lagi main sama teman-teman cowoknya, terus kamu mau minta tolong, jauh dia. Tapi sahabatanlah sama temenmu yang paling deket dan sesama jenis, karena lebih mudah. Bisa ke kamar mandi bareng, bisa ngeliatin bagian yang nggak bisa dilihat sama cowok. Lebih nolong, karena intinya sahabat nolong. Tapi kalau punya sahabat lawan jenis, zina nggak? Selama
tidak melakukan hal-hal yang melanggar yang nggak zina. Maksudnya gini, misalnya kita punya, misalnya Kak Dimas nih. Kak Dimas kan punya teman-teman perempuan juga yang di Terang Jakarta, istrinya Abirio misalnya, atau istrinya Kak Torik gitu. Kak Dimas ngobrol sama Kak Nabila boleh nggak? Ya boleh lah. Ya boleh, tapi ada Kak Toriknya dong. Nah, itu bedanya tuh. Atau misalnya Kak Dimas lihat di sebuah ruangan, ada temen cewek yang Kak Dimas mau ngobrolin masalah proposal misalnya. Kak Dimas tunggu dulu. Ada satu orang lagi atau dua orang baru Kak Dimas tanya, sebentar, ada namanya misalnya Kak Titi nih. Kak Titi dari Terang Kids gitu. Titi, sini Ti. Meeting sama Kak Titi pasti ada Mami Eza. Itu batasannya. Yang nggak boleh itu berdua-duaan di kelas, berdua-duaan di dalam mobil, nempel boncengan di motor, nonton bioskop, pegangan tangan, chat-chatan video call sampai malam. Nah, itu. Nah, Kak, kalau aku punya ini nih, ada satu lagi nih, apa yang coba deh pilihan dari Katolik aja lebih enak kayaknya. Allah a'lam bishawab. Silakan. Nah, ini mungkin satu terakhir ya, karena udah sore. Kita juga belum doa, karena hari Jumat sore kan mantap bin ajibun kalau kata salah satu Ustadz di TV. Nah, bentar. Kak, kalau suka sama yang beda agama, beda negara, beda bahasa, beda umur, beda perasaan, gimana? Ini beda semua, kagak ada yang sama. Jangan beda alam ya, susah. Kalau misalnya beda semua gitu ya, maksudnya kalau beda alam jin dong ya gitu ya. Nah, kalau gini, kalau beda-beda semua tapi kita punya crush sama dia. Gini, balik lagi, crush dilarang nggak? Nggak ya. Balik lagi gitu aja. Suka dilarang nggak? Nggak ya. Nggak dilarang dong. Suka itu nggak ada larangan. Kamu haram kalau suka lawan jenis. Malah ya bagus suka lawan jenis. Aku suka Kak sama misalnya personilnya siapa NCT atau personilnya BTS. Aku tuh ARMY Kak sebenarnya gitu ya. Aku punya bias lebih dari 2. Maruk banget biasnya lebih dari 2. Tapi kan itu rasa suka yang ya B aja, biasa aja. Kadang juga ada kok menaruh suka kepada ini, kepada ini, kepada ini. Suka tuh ya crush itu normal. Tapi apa yang kita lakukan ketika kita punya crush sama orang? Aku punya crush Kak, tapi tinggalnya di US, terus dia juga dia juga public figure di US, terus dia tuh juga nggak kenal sama aku, bahasanya beda, ya lebih nggak masalah lagi kan, kita nggak akan ketemu sama dia. Gitu. Cuman gini, kalau kita punya celeb crush, nah taruh kita punya celeb crush, celebrity crush, yang harus kita pastikan lihat kehidupannya baik atau enggak. Karena kita akan dikumpulkan di akhirat sama orang yang kita sukain. Misalnya nih, kita punya celeb crush sama tukang party-party. Ini celeb crush ini ganteng-ganteng, six pack bersih, rapi. Tapi dia sering party malam-malam, menenggak minuman keras gitu. Iya Kak, cuma itu doang kok kekurangannya, menenggak minuman keras. Iya, tapi sampai mati dia tidak bertobat juga. Kita cinta banget sama dia. Pas kita meninggal dikumpulinnya sama dia, bukan sama Rasulullah. Sayang aja sih gitu. Kita akan dikumpulkan sama orang yang kita cintain. Tapi boleh nggak Kak punya crush? Lagi-lagi kan Dimas ulang, crush boleh dong. Apalagi misalnya crushnya di luar negeri yang kita nggak ketemu, ya boleh-boleh aja. Cuman gini, kalau nanti masuk bab nikah, ya lebih baik nikah sama orang yang sudah kita kenal, yang sudah kita tahu, yang sudah kita gini, makannya sama gitu loh, bahasa sama kan lebih mudah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bilang, carilah yang sekufu lebih baik. Maksudnya orang Indonesia sama orang Indonesia sama-sama suka sate, sama-sama suka pedas. Kebayang nggak orang Indonesia nikah sama orang Italia yang makannya pasta, lah kita nasi dia pasta, masaknya aja 2 kali double beda. Level pedesnya beda. Kita bisa makan ayam geprek level 4, dia dikasih chili powder dikit udah haho-haho. Nggak nyambung gitu ya. Oke. Terakhir nih kalau lewat WA gimana? WA pun lihat deh message WA-nya. Kalau misalnya gini, kamu main Stumble Guys nggak? Ya main, kamu akunnya apa? Oke, nanti aku undang ya main bareng. Masih normal dong ya diundang main bareng game. Masih normal, tapi kalau gini, kamu main Stumble Guys nggak? Iya main. Oke, main bareng yuk. Boleh nggak sambil video call? Nah ini udah mulai nih, boleh sambil video call. Janganlah. Kamu main Stumble Guys nggak? Main. Iya, kenapa? Aku suka sama kamu. Ini makin nggak nyambung lagi, aku suka sama kamu.
Main sambal guys nanya gitu. Kamu jatuh ya? Iya. Udah bisa jalan sekarang? Iya. Kapan dong jalan bareng? Nah, ini namanya udah yang gomba-gomba nggak penting menyalahi aturan. Jadi WA pun ada batasannya ya guys. Kirim foto lewat WA boleh nggak? Ya lo chat-chatan aja nggak boleh, apalagi kirim foto. Oke, jadi intinya pacaran boleh nggak? Nggak. Punya crush boleh nggak? Punya. Confess boleh nggak? Mending jangan, nggak penting. Terus ini Katolik ada pertanyaan yang sangat penting. Kalau ada orang yang confess ke kita, kita harus apa? Ini finalnya ya. Iya nih, ini gongnya nih. Ya kan, kalau orang ada confess ke kita, terus ngomong, Kak Dimas misalnya gitu, aku tuh suka sama kamu, jawabannya, please begini jawabannya. Wah, alhamdulillah, makasih ya. Udah, terus apa emang? Terus nanti dia ngomong, terus kamunya sama aku gimana? Oh, alhamdulillah. Ya, aku sama kamu, aku memilih nggak jawab gituin aja. Kok kamu nggak jawab sih? Kan aku udah confess sama kamu. Iya kan, kamu confess sama aku punya hak jawab atau enggak. Terima kasih ya, by the way ya. Doain aku ya. Pergi, go. Kan hak kamu untuk jawab, bener nggak? Jadi ada orang nih nanya sama kamu nih, ada orang nanya sama kamu, aku suka loh sama kamu. Terus kamu punya hak dong untuk tidak jawab. Kamunya suka nggak sama aku? Oh, aku milih nggak jawab ya. Kenapa? Soalnya belum waktunya. Thank you ya, by the way, doain ya. Udah gitu, cukup. Thank you ya, by the way, doain ya, alhamdulillah. Thank you ya. Terus mundur perlahan. Udah. Kamu nolak nggak? Enggak. Kamu nerima nggak? Enggak ada terima, nggak ada tolak. Orang dia ngonfes kamu cukup terima kasih. Makasih ya, doain aku ya. Loh, jadi konfes aku diterima nggak? Enggak, aku emang nggak terima. Terus kamunya sama aku suka atau enggak? Enggak, aku memilih nggak jawab. Kenapa? Belum waktunya Makasih ya by the way ya, makasih ya udah konfes. Udah cukup. Nggak kurang, nggak lebih. Terima kasih teman-teman. Silakan Katorik. Nah, ini karena kita lagi hari Jumat dan kan dari between Asar sama Maghrib tuh Masya Allah banget nih kalau kita berdoa. Nah, Kak Dimas, silakan memimpin berdoa. Oh siap, jadi doa akan dipimpin oleh Katolik pada sore hari ini. Ya. Wah. Ya, Masya Allah, izin ya teman-teman ya, izin karena memang pamungkasnya tuh doa sebenarnya, bener nggak? Kita tuh pengen hati kita kuat, kita pengen nggak ikut-ikutan orang yang lain. Ini boleh dicatat nih, ukuran kebenaran itu bukan jumlah. Mau 100 orang pacaran di depanmu, tapi kan kamu pengennya masuk surga bareng Rasulullah. Rasulullah bilang enggak, 1 orang aja cukup. Mau 1000 orang pacaran depanmu, kamu tahu itu nggak benar. Masa kamu mau jadi sepatu yang sebelum dibeli dicoba-coba dulu sama orang? Kamu kan bukan sepatu. Sepatu kalau mau dibeli gimana? Pasin dulu kan, kaki orang masuk, pakai sepatu. Dicoba dulu, dipegang dulu, dipakai jalan dulu. Ujung-ujungnya nggak dibeli. Mau jadi sepatu? Jangan mau. Ya, jangan mau jadi sepatu. Kita diciptakan Allah sebagai muslimah, terutama nih yang muslimah, mahal harganya di hadapan Allah. Muslimah itu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya disuruh nutup pakai jilbab. Kenapa? Lihat permen yang jatuh di lantai, dikerubungin semut. Tapi kalau permennya masih ketutup, mau sehari 2 hari itu masih aman tuh. Ditutup sama Allah. Tapi nanti para muslimah yang solehah di sini, kalau sudah ketemu pujaan hatinya, ketemu suaminya, Masya Allah teman-teman, nggak pakai baju juga boleh depan suami. Lah, ya bener, depan suami. Makanya dari SMP sudah berdoa sama Allah apa? Ya Allah, berikan aku kelak suami yang dapat menenangkan aku, yang dapat nemenin sampai surga. Boleh nggak berdoa? Boleh. Ya Allah, kasih aku nanti kelak suami idaman yang nggak dimiliki orang lain. Minta dari sekarang. Ya Allah, jodohkanlah aku sama pasanganku kelak yang nanti bisa memuaskan aku, menjaga aku, memberiku perhatian, menjadikan aku ratu. Yang cowok juga gitu. Ya Allah, berikanlah pasanganku yang dapat menjadikan aku raja, indah dilihat, baik. Gampangnya qurrata ayun. Makanya doanya, Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata ayun.
waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah anak dan nanti pasanganku tuh penyejuk hati. Mudah-mudahan teman-teman kelak dikaruniai pasangan soleh dan solehah yang dapat menyejukkan hati. SMP, pacaran, mending jauh-jauh ya dari dosa zina. Kita doa yuk. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma gfirli dhanbi kullah diqqahu wa jilah wa awalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batil warzuqna ijtinabah. Ya Allah ya Rabb, tunjukkanlah kepada kami kebenaran itu sebagai kebenaran dan berikanlah kami cara, guide kami untuk mengikuti kebenaran. Dan tunjukkanlah pada kami mana yang salah sebagai yang salah dan tunjukkanlah kami cara untuk menjauhi sejauh-jauhnya kesalahan tersebut. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah kami orang yang senantiasa berada di dalam ketakwaan. Ya Allah, jauhkanlah kami dari maksiat. Ya Allah, jauhkanlah kami dari zina, zina mata, zina telinga, zina lisan, zina hati dan juga zina alat kelamin. Kami jauhkan kami dari perzinahan sampai kami menemukan pasangan halal kami. Ya Allah, jagalah hawa nafsu kami tetap baik ya Allah. Jagalah hawa nafsu kami dari hawa nafsu yang buruk. Jagalah mata kami dari melihat yang buruk. Jagalah telinga kami dari mendengar yang buruk. Jagalah lisan kami dari mengatakan yang buruk. Dan jadikanlah hati ini terpaut hanya kepada hal-hal yang baik saja. Dan pertemukan kami dengan teman-teman yang baik. Allahumma inna as'aluka hubbaka wa hubba man ahaba wa hubba amalin yuqaribuna ila hubbik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Semoga di Jumat sore ini semua doa kita dijabas, hati kita dikuatkan untuk memberi jawaban kepada konfes-konfes liar dan mudah-mudahan hati kita, hawa nafsu kita dijaga sama Allah ke arah yang baik terus. Makasih ya teman-teman ya, sampai ketemu di kelas taklim remaja lain.